Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing menjelaskan perihal personality genetik. Dan sebelumnya saya akan mengulas kembali yang telah saya sampaikan di video sebelumnya tentang mesin kecerdasan, di mana mesin kecerdasan itu ada 5. Yang pertama sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, apa sih mesin kecerdasan itu? Barangkali ada yang belum paham benar, belum ngeh. Misalkan mesin kecerdasan itu adalah belahan otak manusia yang sering atau kerap kali digunakan. Jadi karena di sini ada belahan otak, maka di mana sih kira-kira posisinya? Nah, barangkali teman-teman ada yang masih belum benar-benar paham, masih penasaran. Saya tunjukkan. Yang pertama sensing. Misalkan sensing itu posisinya ada di belahan kiri bagian bawah atau yang disebut sebagai limbik kiri. Kemudian ada thinking. Yang kedua, thinking itu ada di belahan kiri yang di atas atau disebut dengan neokortek kiri. Kemudian intuiting ada di neokortek kanan, namanya belahan kanan bagian depan atau atas. Kemudian feeling ada di limbik kanan. Dan yang terakhir insting. Insting itu adalah di otak tengah ya, otak tengah. Otak tengah. Kemudian teman-teman, sebelum saya sampaikan perihal personality genetik, ada satu hal yang perlu saya sampaikan, yakni strata genetik. Nah, strata genetik itu ada 5 juga. Yang pertama ada gender. Nah, gender itu sudah jelas ya, ada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mesin kecerdasan. Nah, ini telah saya sampaikan ada 5, ada sensing, thinking, intuiting, feeling, sama insting. Nah, yang kedua. Yang ketiga itu drive atau kemudi. Nah, ini ada introvert dan extrovert. Nah, yang keempat itu adalah kapasitas otak. Kapasitas otak. Jadi kecerdasan orang berapa ratus, 200 misalnya IQ-nya misalnya. Kemudian yang kelima itu adalah golongan darah. Golongan darah AB atau O seperti itu ya. Dan di Stephen itu yang akan dibahas nomor 2, strata nomor 2 sama nomor 3, yakni mesin kecerdasan bersama dengan kemudi, yakni introvert dan extrovert. Tentu yang perlu kita pahami sebelumnya ya adalah bahwa introvert dan extrovert di konsep Stephen itu berbeda dengan konsep psikologi, begitu teman-teman ya. Jadi dengan kombinasi 2 strata ini antara mesin kecerdasan kemudian dengan drive atau kemudi, itu muncullah yang namanya personality genetik. Saya contohkan, misalkan di mesin kecerdasan ada sensing. Nah, sensing itu ada 2, ada introvert, ada extrovert. Jadi ada sensing introvert, ada sensing extrovert. Nah, sensing introvert ini personality genetik namanya. Kemudian sensing extrovert itu personality genetik. Jadi ada 4 mesin kecerdasan yang memiliki kemudi, yakni sensing, thinking, intuiting, sama feeling. Kemudian yang terakhir itu insting tidak punya kemudi. Karena apa? Karena insting itu tidak memiliki lapisan otak. Oleh karenanya insting itu tidak punya lapisan otak. Ketika menerima respon, menerima stimulus atau membuat respon, dia spontan tanpa landasan-landasan tertentu. Berbeda halnya dengan orang introvert, misalkan sensing introvert itu akan bergerak berdasarkan frame atau landasan-landasan dari dirinya sendiri. Atau sensing extrovert misalkan, dia itu akan bergerak berdasarkan hal-hal faktor di luar dirinya, bisa dari orang lain, bisa dari lingkungan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi oleh karenanya insting itu tidak punya kemudi, maka personality genetik itu ada 9, begitu ya. Kira-kira itu sudah jelas. Nah, kemudian apa sih bedanya ya introvert sama extrovert? Nah, yaitu antara kemudi. Saya contohkan misalkan
ada seorang penceramah nih, ada orang penceramah menyampaikan suatu hal kebaikan, menyampaikan suatu konsep kebaikan, contoh misalkan sedekah. Nah, bagi orang introvert karena dia itu kemudinya penggeraknya dari dalam dirinya, maka informasi atau ceramah tadi akan dia terima, kemudian diendapkan dalam dirinya, difikirkan dulu cocok tidak dengan konsep dirinya. Kalau cocok, orang introvert itu bergerak. Nah, disitulah namanya kemudinya dari dirinya. Berbeda halnya dengan ekstrovert. Ekstrovert itu karena dari luar kemudinya, ketika ada orang yang menyampaikan ceramah misalkan tentang nilai-nilai suatu konsep kebaikan, misalkan itu tadi contohnya sedekah, ketika mendengar itu maka orang ekstrovert cenderung lebih gampang tanpa berpikir lebih panjang lagi, orang ekstrovert itu langsung bergerak. Hanya saja karena dari luar, drive-nya dari luar, orang ekstrovert ini perlu diulang-ulang, perlu istilah kata perlu senantiasa didorong, harus ada pendorongnya dari luar, perlu dikasih tahu terus, perlu dinasihati terus, ibaratnya seperti itu, biar terus bergerak seperti itu. Lain halnya dengan introvert sekali cocok konsep kebaikan itu yang didengarkan, sekali cocok dengan konsep dirinya, itu dia akan bergerak dan cenderung lebih lama. Biasanya permanen, bisa jadi permanen. Kalau sudah cocok, sekali dengar cocok, dia tuh akan terus bergerak. Nah, seperti itu kira-kira ya. Kemudian karena ini penggerak, gimana sih cara menggerakkan orang introvert, cara menggerakkan orang ekstrovert misalkan. Nah, di sini nih ada konsep surga dan neraka. Kalau introvert, sampaikanlah nerakanya. Nah, kalau ekstrovert, sampaikanlah surganya. Nah, nerakanya itu apa maksudnya? Hal-hal yang tidak enak dirasakan oleh orang introvert. Hal-hal yang enak mungkin dirasakan oleh orang ekstrovert begitu. Contoh nih, misalkan ada anak yang introvert, cara ngasih taunya, cara nyuruhnya misalkan, mengajaknya dengan cara, kalau introvert dengan cara nerakanya atau ancamannya, begitu kira-kira ya. Ayo belajar, nanti kalau tidak belajar, tidak naik kelas loh. Nah, itu konsekuensi negatifnya, disampaikan konsekuensi negatifnya. Kemudian kalau orang ekstrovert, sampaikan benefitnya, positifnya. Ayo belajar, katanya pengen ranking 1, katanya pengen peringkat 1, begitu. Jadi ya seperti itulah kira-kira cara menggerakkan, memancing, mendorong orang introvert dan orang ekstrovert itu sendiri. Jadi sekali lagi bahwa introvert dan ekstrovert dalam konsep Stephen itu berbeda dengan introvert dan ekstrovert di konsep psikologi. Kemudian penulisannya sensing introvert misalkan, maka kalau disingkat itu biasanya SI, S-nya kapital, I-nya kecil, begitu ya. Itu menunjukkan bahwa konsep Stephen itu berbeda dengan di konsep lainnya seperti psikologi dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira teman-teman ya, sekilas untuk sementara perihal personality genetik. Kalau ada yang belum jelas, boleh teman-teman sampaikan, tanyakan di kolom komentar, atau yang telah kenal saya, teman-teman nih yang bisa WhatsApp, silahkan WhatsApp, boleh, nanti akan saya jawab, bisa dijawab langsung atau di video juga. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.